Adaptif jadi tuntutan saat kondisi serba tak pasti seperti sekarang ini termasuk untuk UMKM yang mau tak mau kini harus merambah digital untuk tetap bisa bertahan. Nah, salah satu caranya adalah lewat aplikasi. Sudah bergabung bersama kami melalui Zoom Neneng Gunadi, Managing Director Grab Indonesia. Selamat pagi, Mbak Neneng. Selamat pagi Mbak Paskalis, Mbak, ini apa kayaknya kabar? gara-gara pandemi semua orang masak, semua orang jualan nih. Dampaknya ke mitra Tuh. GrabFood. Benarkah ada penambahan yang signifikan, Mbak, pasca pandemi untuk mitra GrabFood? Jadi sebenarnya digitalisasi itu menjadi fokus Grab pada era new normal. Dan kami telah meluncurkan program Terus Usaha untuk membantu lebih banyak digitalisasi UMKM di Indonesia. Hal ini sejalan dengan program Bangga Buatan Indonesia milik pemerintah. Selama pandemi COVID-19 ini, dari mulai bulan Maret sampai 17 Juli bulan ini, kami sudah menyambut lebih dari 120.000 agen dan merchant baru yang Hmm. bergabung dalam platform Grab. Oke, 4 Kami bulan 120.000, kalau boleh tahu biasanya di bulan-bulan normal berapa, Mbak? sebenarnya kalau ini perbedaannya adalah banyak sekali merchant-merchant itu daftar sendiri gitu melalui online karena ini merupakan inovasi baru yang kami lakukan pada masa pandemi ini. Hmm, Kami berarti juga sebenarnya ada hal lagi yang menurut kami ini sangat baik adalah kami juga membantu digitalisasi pedagang pasar tradisional yang jualannya sepi karena mereka orang-orang nggak berani ke pasar. Itu hmm, ada lebih dari 32.000 pedagang pasar yang di 9 kota di Indonesia. Jadi baik di Jawa, di Makassar, maupun di Medan sana. Nah oke. ini penting banget sehingga masyarakat bisa berbelanja kebutuhan harian dari rumah dan pedagang tetap bisa berjualan meskipun banyak masyarakatnya cuma di rumah aja gitu. Jadi Hmm. ini sesuatu yang baik sekali dan mempercepat digitalisasi buat UMKM. Dari mereka yang daftar, Mbak, tadi Mbak Neneng bilang kan melalui online nih sekarang mulai berubah. Ada nggak sih, Mbak, yang sebenarnya nggak dilolosin sama Grab? Verifikasinya sebenarnya seperti apa, Mbak? Untuk mereka yang bisa masuk menjadi mitra atau tidak? Sebenarnya proses pendaftarannya sepenuhnya seperti tadi saya sudah katakan, dilakukan secara digital. Dan merchant dapat melihat status pendaftaran mereka secara real time melalui aplikasi Grab Merchant. Hmm. Semua dokumen dan syarat yang dibutuhkan bisa dilihat di aplikasi tersebut. Selain itu, mereka juga bisa dapat wawasan dan mengoptimalkan bisnis online mereka, mengelola program marketing dengan mudah, dan bahkan membeli bahan-bahan pokok dan dengan harga grosir dari aplikasi Grab Merchant tersebut. Hmm. Dari mitra-mitra Grab tersebut ada pendampingan nggak sih, Mbak, dari Grab sendiri untuk mereka? Nah, ini pertanyaannya bagus banget nih, Mbak. Karena sebenarnya eh, kami melakukan dengan program Terus Usaha kami melakukan pendampingan dengan training. Mereka mendaftar dan mereka bisa training untuk didampingi, untuk belajar bagaimana sih menjadi UMKM digital. Hmm. Kami bekerja sama dengan sahabat UMKM dan Facebook dan Google. Pendampingannya itu selama 2,5 bulan. Dan pendaftarannya sudah mulai tanggal 20 Juli kemarin. Oke, dan itu buat semua yang terdaftar menjadi mitra ya, Mbak. Sebenarnya ini kan Yang mendaftar. Oke, nah ini kan sebenarnya bantuan ya dalam tanda kutip untuk UMKM yang terdampak karena pandemi. Digital dikenal oleh orang-orang hanya melalui smartphone gitu. Tapi sayangnya baru 13% sebenarnya secara umum UMKM terintegrasi dengan digital di Indonesia. Kalau dari kacamata Grab, Mbak, menurut Mbak Neneng, sebenarnya kelemahannya apa sih? Kenapa sih UMKM sulit sekali untuk go digital gitu, Mbak? Sebenarnya gini, memang di Indonesia 13%, tapi jangan salah loh Mbak, di Asia Tenggara itu juga hanya baru 34% yang sudah online. Hmm. Gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana akselerasi menuju digitalisasi adalah hal yang harus dilakukan karena kesenjangan digital di Indonesia sangat besar. Nah, Grab itu menyediakan platform yang inklusif, bekerja sama baik dengan pemerintah maupun berbagai pihak untuk menciptakan sebuah ekosistem yang bisa memberdayakan lebih banyak UMKM Indonesia melalui pelatihan teknologi
promosi, dan lain-lainnya. Dan sebenarnya ada hal yang menarik, Mbak. Kami pada bulan Mei kemarin itu melakukan survei kepada UMKM yang sudah online. Dan ternyata 76% dari UMKM yang sudah digital, itu mereka mengatakan mereka masih memerlukan lebih banyak dukungan untuk membantu mereka meningkatkan visibilitas mereka dari online. Karena mereka pengen belajar juga digital marketing itu seperti apa sih, terus cara motret produk yang bagus supaya lebih kelihatan bagus di online itu seperti apa. Dan sebenarnya 56% dari mereka itu, mereka pengen belajar lebih dalam dari data yang mereka dapat karena mereka sudah menggunakan teknologi, bagaimana caranya, apa yang mereka bisa lakukan untuk mereka tetap bisa berinovasi. Artinya apa? Mereka minta diajarin gimana sih Mbak menganalisa dari data semua yang saya punya, misalnya makanan apa sih, menu apa yang paling laku gitu kan, dan jam berapa sih lakunya, apa yang saya harus lakukan, eater itu kecenderungannya pengennya seperti apa. Nah itu tuh mereka masih perlu pendampingan dan mereka ingin diajarkan gitu loh Mbak. Oke, jadi semoga memang bantuan-bantuan itu bisa semakin menggeliatkan UMKM yang ada di Indonesia ya Mbak. Terima kasih Mbak Neneng sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Managing Director Grab Indonesia Neneng Gunadi bergabung di Kompas Bisnis. Selamat pagi.